Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5911 sampai 5920. Saat ini, Antonio dan Aman Ramovic tidak lagi berani menyampaikan kepada Charlie. Keduanya segera mengikuti permintaan Charlie dan memisahkan laki-laki dan keluarganya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang ini telah dievakuasi dari rumah keluarga Zano. Charlie melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Setelah melihat bahwa seluruh istana menang kosong, dia berkata kepada Angus, "Angus, pergi dan kendarai mobil ke pintu." "Baik Tuan Wade." Angus mengangguk dan segera pergi dari gudang anggur. Charlie memandang Antonio dan Aman Ramovic lagi, dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, bangun dan segera pergi ke pintu." Antonio melihat kakinya yang tidak berguna dan bertanya-tanya, "Tuan Wade, saya tidak bisa berjalan." "Ya, Tuan Wade." Aman Ramovic juga berkata dengan wajah sedih, "Saya juga tidak bisa berjalan. Kaki kanan saya sangat sakit. Saya bahkan tidak bisa berdiri." Charlie berkata, "Kalian berdua, yang satu patah kaki tempatnya, dan yang lainnya patah kaki kirinya. Kalian berdua bisa saling membantu. Karena kalian tidak bisa menjadi ayah mertua dan menantu, setidaknya kalian bisa menjadi sepasang saudara yang saling mendukung." Julia tidak tahan lagi. Dia ingin membantu ayahnya berdiri. Namun Charlie merasa nyaman. "Jangan ikut campur." Julia bertanya dengan marah. "Mengapa kamu menyiksa mereka seperti ini?" Charlie balik bertanya. "Ini disebut menyiksa." Setelah itu, Charlie menunjuk kerak peperangan bergaya abad pertengahan di sekitarnya dan bertanya, "Apakah kamu ingin ayahmu memperlihatkan kepadamu bagaimana benda ini biasanya digunakan pada orang lain? Mengapa semua trik itu agar kamu dapat melihatnya?" Julia masih ingin membantah, tetapi Antonio menjadi pucat karena ketakutan. Dia segera mendorong putrinya menjauh dan berkata dengan gugup, "Julia, jangan bantu aku. Aku bisa berdiri sendiri." Setelah itu, dia nyaris tidak bisa berdiri dengan satu kaki dan melompat ke arah Aman Ramovic dengan susah payah. Saat ini, Aman Ramovic juga takut Charlie akan menyerang mereka berdua lagi. Dia segera melompat ke arah Antonio dengan satu kaki. Setelah keduanya berpelukan, mereka saling menopang dengan tubuh mereka dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Charlie mengabaikan Julia dan berjalan keluar. Antonio dan Aman Ramovic juga melompat keluar sambil berpelukan. Julia mengikuti sepanjang jalan, dan ketika mereka berempat keluar, Angus sudah mengemudikan mobilnya ke pintu masuk manor. Charlie menjejalkan Antonio dan Aman Ramovic ke kursi belakang, lalu berjalan ke kursi penumpang di depan. Sambil membuka pintu, dia berkata kepada Julia yang mengikuti di belakang, "Kamu tidak perlu mengikuti. Cari seseorang untuk ke gudang anggur. Buang mayatnya dan beritahu semua anggota keluarga Zano dan pengawal Amoramovic bahwa saya akan membunuh siapapun yang berani datang untuk membalas dendam mereka berdua." Julia bertanya dengan gugup, "Kalau begitu, apa ayahku malam ini bisa pulang?" "Dia tidak bisa kembali." Charlie berkata, "Dia akan berada di Chinatown malam ini, dan akan naik ke Suriah besok." Julia buru-buru berkata, "Kita harus menyilakan dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya." Charlie mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengizinkan dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya besok. Tunggu saja pemberitahuannya." Setelah mengatakan itu, Charlie masuk ke dalam mobil dan berkata kepada Angus, "Jalan." Angus menginjak pedal gas. Mobil dengan cepat meninggalkan tanah milik keluarga Zano dan menuju ke Chinatown. Di saat yang sama, di kedai angsa panggang di Chinatown, kelima anggota Burning Angels masih dijaga oleh Janus dan Dawei dan tidak berani bergerak. Saat ini, mereka berpikir Charlie sudah lama tidak kembali. Bos mereka dan rekan-rekan lainnya akan menyadari kesulitan dan meluangkan waktu untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam hati mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak kembali 1 atau 2 jam saja, bos tidak akan curiga. Jika mereka ingin membuatnya curiga, mereka harus menunggu setidaknya sampai besok pagi. Tepat ketika mereka mengharapkan keajaiban terjadi, pintu tiba-tiba terbuka.
Mereka berlima memandang ke pintu dengan penuh harap, hanya untuk melihat Charlie. Yang paling tidak mereka duga akan dilihat, masuk. Yang lebih tidak mereka duga adalah mereka diikuti oleh dua orang aneh yang saling berpelukan dan melompat ke atas kaki satu sama lain. Namun, mereka segera menyadari bahwa alasan mengapa kedua orang aneh ini begitu aneh bukanlah karena mereka benar-benar aneh, tetapi karena kaki mereka terus-menerus berlumuran darah. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa kedua pria tersebut menderita luka tembak. Pada saat ini, pemimpin dari 5 orang tersebut, Will Johnson yang bermata tajam, tiba-tiba mengenali salah satu orang yang kakinya patah. Dia berseru ngeri, Bos Zano. Setelah mendengar ini mata 4 orang lainnya membelalak, dan mereka melihat ke arah yang dilihat Will Johnson. Mereka berempati ketakutan setengah mati. Siapa sangka bos mereka, bos mafia New York, dan kepala keluarga Zano, Antonio Zano, akan mengikuti Charlie ke toko angsa panggang kecil ini. Dia adalah bos mafia paling kuat di New York, sama seperti kaisar kerajaan bawah tanah New York. Tapi sekarang, kaisar bawah tanah ini, yang memiliki kekuasaan tak terbatas saat matahari terbenam, telah menjadi penguasa yang tertidur. Kontras ini mengejutkan semua orang. Dawei Nichols juga tercengang saat ini. Dia telah menjadi bos geng Tiongkok selama beberapa tahun. Geng Tiongkok hanya dapat dianggap sebagai tingkat terendah di seluruh lingkaran geng tingkat rendah di New York. Benar-benar yang paling bawah, dia sudah lama menjadi bos geng Tiongkok dan kenal dengan Antonio. Dan menurutnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyerah kepada Antonio. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan Antonio telah menjadi tawanan Charlie saat ini? Antonio tidak menyangka ada orang yang mengenalinya di sini. Ketika dia melihat orang lain berpakaian dan berkulit gelap, dia tahu pasti anggota geng. Dia segera menyadari bahwa orang tersebut pasti anggota geng pinggiran di bawah komandonya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dia alami hari ini. Jika bajingan buta ini tidak mengumpulkan uang perlindungan dari Charlie, dia tidak akan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi seperti ini. Dia merasa marah. Dia telah melupakan masalah saat ini. Memandang Will Johnson, menggigil dan mengutuk. Dasar brengsek, siapa bosmu? Siapa yang menyuruhmu datang ke Chinatown dan mengumpulkan uang perlindungan? Apa kamu buta? Berani lari ke sini dan memilih sembarangan. Will Johnson tidak menyangka bahwa idolanya, bosnya, akan menghinanya begitu dia membuka mulut. Tentu saja, dia merasa sedih dan hanya bisa berkata dengan getir, Bos Zano, saya Will dari Burning Angel. Bosku adalah Daniel. Bos Zano lah yang meminta untuk mengambil alih Chinatown dan Lower Manhattan. Jadi dia menyerahkan Chinatown kepadanya. Kami semua di bawah perintahmu. Antonio panik di dalam hatinya. Lalu dia teringat bahwa dia pribadi membagi lingkup pengaruhnya untuk Burning Angels dan geng lainnya. Dia meminta mereka untuk sepenuhnya membersihkan dan menduduki area yang ditugaskan kepada mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Dan Chinatown memang diberikan kepada Burning Angels. Dengan kata lain, tidak peduli kepada siapa area ini diserahkan, pihak lain pasti akan menemukan toko angsa panggang ini. Dan mereka pasti akan menyinggung Charlie di sini. Jadi, dia yang baru saja marah tiba-tiba melihat dan melihat sekeliling. Tidak berani bicara lagi. Melihat dia mulai bodoh, Charlie menamparnya dan berkata dengan dingin, lihat betapa meremehkannya kamu. Kamu benar-benar mempermalukan Cecilia. Antonio menerima elang di wajahnya. Tetapi dia hanya bisa berkata dengan wajah penuh rasa malu. Maaf, Tuan Wade, ini semua salahku. Charlie bertanya dengan dingin. Apakah kamu tahu siapa bos kedua dari Burning Angel? Ya, Antonio menjelaskan. Bos kedua adalah Mike dan Daniel. Kami tumbuh bersama. Charlie berkata dengan dingin. Hubungi Daniel dan minta dia untuk mengajak Mike itu dan datang ke sini untuk segera menemuimu. Setelah itu, Charlie berkata lagi, malam ini, aku akan menjatuhkanmu. Temui semua pemimpin geng dan orang kedua. Antonio adalah kaisar bawah tanah di seluruh New York. Saat dia memanggil para pemimpin geng, tanpa kecuali, mereka semua merespons dengan gembira dan segera. Apalagi kata-kata yang disusun Charlie untuk Antonio juga cukup membingungkan. Berdasarkan permintaan Charlie, Antonio memberitahu para pemimpin geng bahwa dia memiliki urusan besar yang sangat penting untuk didiskusikan.
dan meminta mereka untuk membawa salah satu orang kepercayaan mereka ke toko angsa panggang di Chinatown untuk pertemuan rahasia. Selain itu, Charlie juga meminta untuk memberitahu para bawahannya bahwa bisnis yang akan dibicarakan kali ini sangat penting. Sehingga dia memilih tempat seperti Chinatown untuk menyembunyikannya. Oleh karena itu, Antonio juga secara khusus menyuruh mereka untuk tidak memberitahu siapapun kecuali orang kepercayaannya tentang hal ini. Jika tidak, dia akan dikeluarkan secara permanen dari keluarga Zano. Para pemimpin geng ini semua mengikuti Antonio untuk mencari nafkah. Mereka dapat menguasai wilayah mereka sendiri di New York bukan hanya persaingan ketat antar mereka, tetapi juga mengandalkan dukungan Antonio. Jika mereka tidak mendapat dukungan Antonio, maka wilayah mereka pasti akan diperebutkan oleh geng lain di bawah komando Antonio. Oleh karena itu, geng-geng ini sangat setia kepada Antonio. Mereka takut jika tidak memuaskan Antonio sedikit pun, mereka akan diusir olehnya. Terus terang, geng-geng di New York yang setia kepada keluarga Zano ini seperti anjing jahat yang tak terhitung banyaknya yang dibesarkan oleh keluarga Zano. Setiap anjing jahat memiliki mangkuk makanannya sendiri. Ukuran mangkuk makanan mungkin berbeda, kuantitas dan kualitas makanan di dalamnya mungkin juga berbeda. Tapi karena setiap orang adalah pemilik yang sama, tidak ada anjing yang berani menginginkan makanan di mangkuk anjing lain. Namun begitu seekor anjing di sini ditinggalkan oleh pemiliknya, anjing-anjing lain akan mengambil semua makanan di mangkuk makanan anjing itu secepat mungkin. Lalu mencabik-cabik anjing itu dan menyilangkannya. Menariknya, jika anjing tersebut sedikit, mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya. Tetapi semakin banyak anjing tersebut dipelihara, semakin tinggi loyalitas masing-masing anjing. Segera, bos Burning Angels Daniel, yang pertama kali diberitahu, pergi ke Chinatown bersama orang kepercayaannya, Mike. Dalam perjalanan ke sini, mereka berdua berspekulasi tentang tujuan khusus Antonio meminta mereka datang kali ini. Bagaimanapun, Antonio hanya mengatakan melalui telepon bahwa dia memiliki urusan penting untuk dibicarakan. Tetapi tidak mengungkapkan informasi spesifik apapun. Baik Daniel maupun Mike merasa Antonio tiba-tiba memanggil mereka di Chinatown. Mungkin karena mereka telah membuat kemajuan yang baik di Chinatown. Sehingga mereka mendapat perhatian khusus dari Antonio. Bagaimanapun, geng Tiongkok sudah kalah total. Burning Angels menduduki kota dan wilayah di pecinan dan seluruh wilayah pecinan. Kemajuannya bahkan melebihi ekspektasi mereka sendiri. Di mata mereka, ini adalah kemenangan besar. Setelah kemenangan, wajar jika memerintahkan memberi penghargaan kepada bawahan berdasarkan kemampuannya. Oleh karena itu, kedua orang itu sangat bersemangat sepanjang perjalanan. Terus-menerus memikirkan masa depan cerah Burning Angels di dalam hati mereka. Ketika mereka memarkir mobil di depan toko angsa panggang, mereka pertama kali melihat sepeda motor beberapa anak buahnya. Mike sedikit terkejut dan berkata, "Bos, motor-motor ini sepertinya milik Will dan teman-temannya." Daniel tidak terkejut sama sekali. Dia berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, akan berada di Chinatown untuk melenyapkan anggota geng China dan vendor China yang tidak patuh. Mungkin mereka melakukan pekerjaan lebih baik." Jadi bos terkesan. Mike dengan cepat berbisik. Dia mengingatkan, "Bos, meskipun Will adalah andalanmu, aku tetap ingin mengingatkanmu. Hati-hati dengan Will. Orang ini sangat ambisius dan tidak akan pernah mau menjadi bos kecil di bawahmu. Mungkin ambisinya lebih besar dari pencapaianmu saat ini. Kali ini dia diapresiasi oleh bos. Saya khawatir dia akan lebih sejahtera di masa depan. Kamu harus hati-hati." Ucapan Mike langsung membuat ekspresi Daniel menjadi tegas. Daniel bukanlah orang yang pintar. Keuntungan terbesarnya adalah dia berani membunuh dan melawan. Dia memang mengumpulkan banyak gangster yang setia di jalanan. Berasal dari latar belakang akar rumput. Dia tidak tahu banyak taktik. Dia hanya merasa jika saudara-saudaranya mengikuti dirinya dan bekerja keras, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Jika dia, Daniel, memiliki nasi, saudara-saudaranya akan mengambil seteguk sup. Tapi Mike jauh lebih pintar dari dia. Ketika Mike lulus SMA, dia adalah satu-satunya siswa terbaik di lingkungan kulit hitamnya yang diterima di universitas negeri yang serius pada tahun yang sama. Di lingkungan tersebut, angka kejahatan dan perceraian hampir mencapai angka yang sangat tinggi.
Banyak anak muda belajar menembakkan senjata dan menggunakan narkoba sebelum rambut mereka tumbuh. Jika tidak ada baku tembak di lingkungan ini setiap hari, semua orang yang tinggal di sini akan mengalami insomnia karena tidak terbiasa dengan hal itu. Dalam lingkungan seperti itu, Mike dapat diterima di universitas. Ini menunjukkan bahwa pikiran berada di luar jangkauan orang awam. Namun, setelah Mike kuliah, dia merasakan pertemuan yang sangat besar di perguruan tinggi karena kemiskinan keluarganya. Dia melihat orang kaya yang boros mengejar uang dan kepuasan fanatik terhadap orang kaya oleh teman sekelas perempuan. Tapi dia, karena kekurangan uang dan warna kulit, dia diasingkan dan dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Sejak saat itu Mike tersesat. Ia mulai mencuri barang-barang milik mahasiswa lain di kampus. Antara lain handphone, komputer, dan sepeda. Selama bisa diubah menjadi uang, ia tidak akan melepaskannya. Jadi pada tahun kedua kuliah, dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Putus asa, dia bergabung dengan geng yang dia temui ketika dia menghapus hutangnya, yang merupakan pendahulu dari Burning Angel. Mengandalkan pikiran sendiri, Mike secara bertahap menjadi orang kedua di Burning Angels, memenangkan rasa hormat Daniel. Namun, Mike selalu khawatir bahwa posisi kedua di komandonya tidak cukup stabil, dan dia merasa ancaman terbesarnya adalah Will. Oleh karena itu, Mike memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan hal buruk tentang Will dan meminta Daniel untuk lebih waspada terhadap Will. Namun yang tidak mereka ketahui saat ini adalah hidup Will sudah berada di ujung tanduk. Dan situasi mereka saat ini juga akan mengalami perubahan besar. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki toko angsa panggang. Di lantai pertama restoran angsa panggang, Antonio, yang kakinya patah dan kehilangan dua telinga, sedang duduk di belakang meja di bagian terdalam restoran. Menghadap pintu, mengenakan topi wol, keduanya masuk dan mengenali Antonio. Tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh pada Antonio. Satu-satunya hal yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa dia mengenakan topi wol, yang membuatnya tampak tidak mencolok. Begitu Daniel masuk, dia berkata kepada Antonio dengan sangat hormat, "Halo, bos." Mike juga berkata dengan hormat, "Halo, bos." Antonio memandang mereka berdua dengan mata yang rumit dan berkata, "Daniel, saat kita tiba di Suriah di masa depan, jangan salahkan saya." Daniel bingung dan bertanya, "Bos, apa maksudmu? Siapa yang akan pergi ke Suriah? Apakah kita akan ke Suriah?" Antonio menghela napas dalam-dalam. Charlie sudah menceritakan semua rencana dengan sangat jujur. Malam ini, dia akan menggunakan Antonio untuk mengundang para pemimpin semua organisasi di bawah komandonya dan bos kedua satu demi satu. Kemudian menangkap mereka semua. Besok pagi, ketika Porter tiba, dia akan mengambil semua bos dari geng-geng ini dan membiarkan bos kedua melihat dengan matanya sendiri. Setelah menyaksikan bos dibawa pergi oleh Porter dari Istana Wanlong, dia mempromosikan orang kedua ini menjadi pemimpin tertinggi dan meminta mereka untuk mengambil alih geng mereka. Charlie ingin menggunakan trik ini untuk membuat seluruh geng di New York menjadi bonekanya dalam satu malam. Setelah tuan kedua yang masih hidup ini, tuan kedua yang benar-benar mengejutkan kembali. Mengingat di belakang Charlie terdapat Istana Wanlong yang kuat. Mereka tidak akan pernah berani melakukan pembangkangan di masa depan. Dan pasti akan mematuhi perintah Charlie dengan sepenuh hati. Dan kerja keras keluarga Zano selama puluhan tahun akan dihancurkan oleh Charlie setelah malam ini. Antonio yang sudah terlanjur menerima nasibnya hanya bisa meratapi Daniel. "Daniel, bukan hanya kita, tapi juga para pemimpin geng lainnya." Setelah mereka tiba satu demi satu, semua orang akan berangkat ke Suriah bersama dan berangkat awal besok pagi. Daniel bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya kepadanya, "Bos, kami adalah geng, bukan tentara bayaran. Apa yang bisa kami lakukan di Suriah? Kami tidak bisa pergi ke Suriah untuk merebut wilayah, kan? Orang-orang di sana jauh lebih ganas dari kami. Dan kami juga menggunakan pistol 9 mm. Mereka di sana berlarian membawa RPG untuk merebut wilayah." Antonio mengeluh. "Biarkan Tuan Wade memberitahu kamu detailnya." "Tuan Wade, yang mana Tuan Wade?" Keduanya bingung. Sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Antonio. Pada saat ini, seorang pria sedang menatap Asia Timur keluar dari dapur. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Mulai besok,
Semua bos geng di bawah keluarga Zano, termasuk kalian para Burning Angels, akan dikirim ke Suriah. Posisi bos secara otomatis akan diambil alih oleh orang kedua di komando geng. Bos baru akan menyerahkan 75% keuntungan geng ke geng Tiongkok setiap bulan. Jika ada yang berani untuk tidak patuh, dia juga akan dikirim ke Suriah sampai bos yang patuh melindunginya. Itu saja, mereka berdua sepertinya mendengar lelucon besar. Terutama Daniel yang bahkan lebih menghina. Menurutnya, geng Tiongkok telah dikalahkan olehnya dan akan segera disingkirkan sepenuhnya dari Chinatown. Sekarang dia diminta untuk memberi penghormatan kepada geng Tiongkok dan memberikan 75% keuntungannya. Ini hanyalah sebuah fantasi. Daniel mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Charlie, dan berseru, "Dari mana asalmu? Kamu berisik sekali. Apakah kamu juga anggota geng Tiongkok?" Charlie mengeluarkan sumpit dari kotak sumpit di depan Antonio dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengeluarkan sumpit dan menjentikkan tangannya. Sumpit itu seperti peluru, menembus bagian samping pistol Daniel. Terdengar suara cu, dan Daniel merasakan pergelangan tangannya mati rasa. Dia menunduk dan melihat pistolnya telah hilang. Kemudian, dia mendengar bunyi gedebuk dari dinding di belakangnya. Saat dia berbalik, ketakutannya hampir setengah mati. Pistol Beretta kesayangannya ditusuk melalui lubang di atasnya dengan sumpit, dan dipaku langsung ke dinding. Dia memandang Charlie dengan ngeri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana manusia bisa menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu untuk mengambil pistol yang terbuat dari baja. Apalagi pistol selongsong dan laras di dalamnya sama-sama terbuat dari bahan berkekuatan tinggi. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya, apalagi sumpit. Sejenak kaki Daniel menjadi lemas karena ketakutan, dan dia ingin berbalik dan lari. Namun saat ini, dua orang pria yang sedang tampil di Asia Timur masuk melalui pintu. Setelah mereka masuk, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol tepat ke belakang kepala Daniel. Orang kedua ini adalah Angus dan Dwayne Nichols yang menyergap dari luar. Segera setelah itu, keduanya mengikat Daniel dan Mike dan langsung membawa mereka ke lantai 2. Saat ini, Will Johnson dan 5 orang lainnya telah terikat ke dalam pangsit nasi dan dilempar ke lantai 2. Sebelum Daniel mengetahui apa yang terjadi, Angus dan Dwayne mengikatnya erat-erat dengan tali rami. Lalu memasukkan kain lap yang bau dan berminyak ke dalam mulut. Angus menendangnya ke sisi Will, mengambil ketel listrik berisi udara, menekan tombol mendidih. Dia berkata dengan suara dingin, "Aku merasa hangat padamu. Akan ada anggota geng lain yang segera datang. Kalian semua tidak ada yang mengeluarkan suara apapun. Kalau tidak, setelah panci berisi air ini mendidih, saya akan menuangkan semuanya ke dalam mulut kalian." Antonio memainkan statusnya sepenuhnya sebagai kaisar bawah tanah New York. Semua pemimpin geng yang diberitahu olehnya dikerahkan dengan tergesa-gesa dan gembira. Namun, tidak ada yang mengira bahwa apa yang menunggu mereka di Chinatown terikat dan dijejali dengan kain yang berbau busuk. Akhirnya, mereka akan berjongkok di lantai 2 toko angsa panggang bersama sekelompok pemimpin pertama dan kedua dari saudara-saudara mereka. Semakin banyak orang yang datang, Antonio menjadi semakin panik. Memanfaatkan celah di mana kelompok orang sebelumnya baru saja dibawa ke lantai 2 dan kelompok orang berikutnya belum tiba. Dia bertanya kepada Charlie dengan kesedihan, "Tuan Wade, ini semua bos geng yang saya tipu untuk pergi ke Suriah. Saya telah menjual semua bos geng di New York sendirian. Setelah semua orang sampai ke Suriah, jika mereka bersatu untuk mengalahkanku, aku akan mati di sana." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Antonio menelan ludah dan berkata dengan hati-hati, "Kamu lihat, aku sangat kooperatif. Mengapa tidak meninggalkanku saja di New York? Aku bisa bekerja untukmu." Charlie bertanya balik, "Kalau kamu tinggal di New York, apa tidak takut orang-orang akan membalas dendam padamu? Kamu sudah menipu semua bos geng untuk pergi ke Suriah. Apakah maksud keluarga mereka tidak mengejarmu?" Antonio menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya ragu-ragu, "Tuan Wade, kalau begitu mengapa tidak membiarkan saya kembali ke Sisilia?" Charlie menepuk bahunya dan berkata dengan tenang, "Oke Antonio, berhentilah bermimpi. Kalian orang-orang Sisilia yang baik ada di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, tetapi tidak ada yang ikut membangun perjuangan di Suriah.
Kamu sebaiknya pergi ke sana atas nama rakyat Sisilia dan membawa kemuliaan bagi rakyat Sisilia. Juga, demi keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun tempat yang kamu tuju sedikit tertinggal, namun juga, ini adalah tempat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tema utamanya adalah siapapun yang memukul seseorang akan memukul, dan siapapun yang membunuh akan membayar dengan nyawanya. Di antara orang-orang di atas, jika ada yang benar-benar membunuhmu, teman lama saya Komandan Hamid pasti akan membalaskan dendammu. Berbeda dengan New York, kamu telah membunuh banyak orang, dan New York masih membiarkanmu lolos begitu saja. Kalau kamu tinggal di New York, kamu pasti tidak akan bertahan seminggu. Antonio melihat bahwa Charlie begitu kaku sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya lepas sama sekali. Hatinya sudah terisi dengan putus asa. Namun, kata-kata Charlie memberikan sedikit penghiburan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Rasanya seperti semua orang berada di penjara bersama-sama, dan setidaknya ada penjaga penjara dan sipir yang menakut-nakuti semua orang agar semua orang tidak berani terlalu lancang. Namun, kali ini dia merasa perasaan orang-orang itu. Meskipun masih memiliki kesempatan untuk kembali ke New York di masa depan, dia khawatir tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Penculikan terus-menerus hingga dini hari. Para bos geng yang datang setelah Burning Angels gelisah seperti kepiting berbulu sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Mulut mereka terbuka rapat. Mereka bahkan tidak sempat menanyakan keseluruhan cerita. Dan mereka bertanya-tanya. Aku tidak tahu, mengapa bos yang selalu dipercaya, kebanggaan Sisilia, Antonio Zano yang terkenal, menipu mereka agar terikat di sini. Dan Charlie tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Ketika mereka tiba, dia langsung mengikat dan melemparkannya ke atas. Meminta Angus mengawasi mereka. Siapapun yang berani bergerak, meronta, atau membuat suara yang tidak pantas akan mendapat sepanci air mendidih, dituangkan ke dalam selangkangan mereka. Menuangkan air mendidih ke selangkangan mungkin terdengar kejam. Namun dibandingkan dengan cara geng bersaudara ini, cara ini masih jauh lebih baik. Namun, cara ini ternyata sangat efektif. Dengan sepanci air mendidih di depannya, tak satu pun dari puluhan bos geng pembunuh yang berani melakukan kesalahan. Dini hari, Porter dan lebih dari 10 tentara Istana Wanlong melakukan implementasi ke New York dengan pesawat Concorde. Porter tidak tahu mengapa Charlie meminta datang ke New York. Dia tidak berani bertahan. Begitu turun dari pesawat dan langsung menuju Chinatown. Setelah Porter tiba, dia melihat Charlie di lantai pertama. Porter berkata dengan hormat, "Tuan Wade, apa perintah Anda?" Charlie menunjuk Antonio di situ dan berkata, "Ini bos mafia New York. Ada banyak tokoh terkenal di geng New York di lantai atas. Kamu bisa menyapa mereka satu persatu sebentar lagi. Orang-orang ini berhati-hati. Saya bisa menangani mereka sendirian. Saya yakin, saya memerlukan seseorang dengan reputasi, latar belakang, dan waktu untuk benar-benar menekan mereka. Setelah fajar, kamu bawa dia dan anak buahnya ke Suriah dengan kapal. Langsung serahkan kepada Hamid." Porter segera mengangguk dan berkata, "Baiklah Tuan Wade, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada bawahan? Atau minta bawahan menyampaikannya kepada Komandan Hamid?" Charlie melirik ke arah Antonio dan berkata, "Antonio ini benar-benar orang Sisilia yang baik. Tapi kakinya lumpuh dan kondisi medis Suriah terbatas. Beritahu Hamid tidak perlu repot merawatnya. Temukan saja seorang tukang kayu dan buatkan dia tongkat penyangga. Hamid sedang membangun benteng. Pasti ada kekurangan tenaga kerja. Kaki yang lumpuh tidak akan berhenti bekerja." Ketika Antonio mendengar ini, dia ingin mati di sini saat itu juga. Setelah bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sekarang akan turun ke bidang ini. Kali ini, Charlie meminta Angus naik ke atas dan menurunkan Aman Ramovic. Aman Ramovic telah melihat dunia, dan saat melihat Porter, dia langsung mengenalinya. Pada saat ini, Aman Ramovic tentu saja terkejut. Dia tidak pernah mengira Charlie bisa menyerang Porter begitu cepat. Baru beberapa jam sejak tadi malam. Sungguh luar biasa Porter bisa muncul di New York dalam waktu singkat itu. Charlie meminta Angus untuk membawa Aman Ramovic kepadanya, dan memerintahkan Angus untuk mengeluarkan kain itu dari mulut. Aman Ramovic dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda, perintah apa yang Anda miliki untuk saya?"
Charlie menunjuk ke arah Porter dan berkata dengan tenang, "Kamu selalu ingin tahu hubunganku dengan Istana Wanlong. Nah, sekarang Tuan Wanlong ada di sini. Biarkan dia berbicara denganmu." Ekspresi Porter tegas. Dia aman takut Ramovic telah mengatakan sesuatu yang berbahaya. Porter segera berkata, "Tuan Wade, semuanya dari atas hingga bawah Wanlong Istana. Selama Anda berada di jalur yang benar, jika orang ini membuat komentar kasar dan memfitnah keluarga Wade, mohon perintahkan bawahan untuk memahami pemahaman yang panjang." Aman Ramovic sangat ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya. Sepertinya dugaannya memang benar. Bukan keluarga Wade yang ditaklukkan oleh Istana Wanlong, tapi Charlie yang menduduki Istana Wanlong. Adapun Porter, dia juga ketakutan di dalam hatinya. Dulu di Gunung Winteri, dia begitu sombong hingga ingin menghancurkan makam orang tua Charlie menjadi abu. Jika Charlie tidak begitu murah hati dan menggurui, orang tua yang sudah meninggal juga akan terlibat karena dirinya sendiri. Terlebih lagi, Charlie memotong meridiannya hari itu. Jika bukan karena intervensi Charlie, dia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa membuat terobosan berturut-turut dan menjadi penguasa alam gelap? Oleh karena itu, setiap kali memikirkan hal itu, Porter merasa malu. Poin kuncinya adalah Charlie terlalu rendah hati. Jelas Istana Wanlong menyerah, namun Charlie menjanjikan kepada dunia luar bahwa keluarga Wade telah menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk meminta Istana Wanlong mendukung mereka. Oleh karena itu, Porter panik. Dia berharap bisa memberitahu seluruh dunia bahwa dia kalah. Tapi Charlie tetap ingin memberitahu seluruh dunia bahwa dialah pemenangnya. Begitu kata-kata Porter keluar, Aman Ramovic juga merasa ngeri. Dia segera meminta maaf dengan panik. "Maaf, Tuan Wade. Saya juga mendengarkan rumor dari dunia luar. Mohon bersabar dan jangan berpengetahuan seperti saya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jika saya berpengetahuan sepertimu, saya akan mempelajari metodemu dan meminta Antonio membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Antonio dan bertanya kepadanya, "Antonio, saya punya permintaan. Jika kamu bersedia membunuh Aman Ramovic, saya akan membiarkan kamu tinggal di New York dan terus bertanggung jawab atas keluarga Zano." Bagaimana keadaannya? Ketika Antonio mendengar ini, dia tidak peduli apakah apa yang dikatakan Charlie benar atau salah. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, selama Anda memberi saya senjata, saya akan menembak kepala Aman Ramovic sampai hancur." Wajah Aman Ramovic tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak tahu apakah Charlie bersungguh-sungguh. Lagi pula, beberapa jam yang lalu, dia punya ide untuk meminjam pisau untuk membunuh Charlie, dan ingin menggunakan tangan Antonio untuk membunuh Charlie. Jika Charlie juga mencoba memperlakukannya dengan cara yang sama, maka dia pasti akan mati di tangan Antonio. Melihat ketakutan di wajah Aman Ramovic, Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu takut. Sudah kubilang aku tidak akan sama denganmu." Aman Ramovic menghela napas lega. Saat ini, dia tidak lagi peduli apakah dia pergi ke Suriah atau Afghanistan. Dia rela pergi kemana saja selama bisa membuat dirinya tetap hidup. Charlie memandangnya dan berkata dengan serius, "Arman Ramovic, kamu berbeda dari bos geng di lantai atas dan Antonio dari Sisilia. Mereka semua adalah udang kecil yang tidak tahan di atas panggung. Tetapi bagaimanapun kamu adalah oligarki. Saya pikir kamu berani dan banyak akal ketika Anda masih muda. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, seiring bertambahnya usia, kamu terpesona oleh kecantikan." Aman Ramovic menundukkan kepalanya karena malu. Dia juga menyadari sejak awal bahwa 2 kali dia jatuh ke tangan Charlie semuanya karena wanita. Namun, dia tidak terlalu terobsesi dengan seks. Terutama karena dia punya pemikiran lain selain wanita pada kedua waktu tersebut. Dia ingin mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan di Eropa Barat. Dia ingin menikahi Helena, dan ingin segera membangun pijakan di New York. Dia ingin menikah dengan keluarga Antonio. Pada analisa akhir masih dipaksakan oleh situasi saat ini. Memang benar dia seorang oligarki. Namun karena identitas dan latar belakangnya, dia memang terpinggirkan di Eropa Barat dan Amerika Utara. Apa gunanya punya uang saja, meski bisa tinggal di rumah terbaik di Inggris. Bahkan seorang anak Inggris berusia 3 tahun pun berani menghina dirinya di depan kamera TV dan menyuruhnya keluar dari Inggris.
Tepat ketika dia merasa dekaden dengan hidupnya, Charlie berkata lagi, Aman Ramovic, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat tidak cocok untukmu. Amerika Serikat juga tidak cocok untuk Anda. Kamu dapat menemukan perkembangan selanjutnya dalam kehidupanmu di Suriah. Saya akan meminta Hamid fokus pada Anda. Kalau kamu bisa mendapatkan apresiasinya, kamu mungkin bisa menemukan tujuan hidup yang baru di Suriah. Dalam pandangan Charlie, Hamid memiliki latar belakang akar rumput, dan ini cocok untuk Aman Ramovic. Hamid mengandalkan laras senjata untuk membuat dirinya terkenal, sementara Aman Ramovic mengandalkan otaknya untuk menciptakan legenda oligarki. Jika kedua orang ini bisa berkolaborasi pasti akan mendapatkan hasil yang sangat positif. Tentu saja, Aman Ramovic meremehkan tanah seluas 3 hektar milik Hamid. Namun sekarang dia tidak punya pilihan lain. Charlie akan dengan paksa menurunkan ekspektasinya dan memaksa dia menganggap Hamid sebagai kesempatan baru dalam hidupnya. Ibarat mencari jodoh bagi orang kaya yang bermata lebih tinggi dari kepalanya. Menginginkan seseorang yang tinggi, kurus, cantik, besar, lembut, kencang, berpengetahuan, dan suci. Tapi itu tidak masalah bagi Charlie. Dia akan menggunakan metodenya untuk memampatkan kebutuhan orang kaya ini dari banyak dan tidak ada. Dalam satu langkah, menjadi hanya satu tujuan. Hanya untuk bertahan hidup. Aman Ramovic juga tahu bahwa jika Charlie menyelamatkan nyawanya, dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam hal ini, pilihan terbaiknya adalah segera menerimanya dan berhenti memohon. Jika tidak, Charlie akan sangat kecewa. Dia mungkin akan mendapat tawaran yang lebih buruk. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berkata kepada Charlie, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan Komandan Hamid ketika saya tiba di Suriah. Saya akan bekerja sama secara mendalam dan melakukan tugas." Charlie mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tidak buruk, tidak buruk. Tuan Aman Ramovic adalah kelas atas dalam kata-kata kami orang Tionghoa. Dalam masyarakat saat ini, tidak banyak orang yang benar-benar berada di jalan." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Porter, "Porter, ini Fajar. Orang-orang sudah datang satu demi satu. Hubungi kapal, lalu naik ke lantai atas. Beri orang-orang ini dosis obat yang kuat, dan kamu bisa mulai membawa mereka keluar dari Amerika." Porter mengangguk dengan hormat dan bertanya pada Charlie, "Tuan Wade, bagaimana cara menggunakan obat kuat secara khusus? Apakah Anda punya ide?" Charlie mengulurkan jari dan berkata dengan serius, "Saya hanya punya satu permintaan. Takuti mereka sampai mati, sehingga apakah mereka dibawa pergi atau ditinggalkan, mereka akan ketakutan sepanjang hari setelah mereka melihatmu." Porter mengerti dan segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan mengurusnya." Kemudian, Charlie meminta Antonio untuk ikut ke lantai 2. Charlie dan Porter berjalan mengikuti perlahan di belakang. Saat ini, anggota geng di lantai atas masih penuh kebencian terhadap Antonio. Hampir tidak ada dari mereka yang mengetahui apa yang terjadi. Mereka baru tahu bahwa Antonio menipu dan mengikat mereka. Sepertinya Antonio tidak punya niat baik. Beberapa dari mereka bahkan berpikir harus mencari cara untuk melepaskan diri dari keluarga Zano. Setelah mereka keluar dari keluarga Zano, alangkah baiknya jika bisa bersatu dan membalikkan melawan keluarga Zano. Tentu saja, premisnya adalah mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mendengar langkah kaki seseorang yang sedang naik ke atas, orang-orang ini semua menatap ke arah tangga. Namun suara tersebut lama terdengar, namun tetap tidak melihat siapa orang itu. Tak heran, karena Antonio hanya bisa melompat dengan satu kaki. Tidak hanya momentumnya yang sangat besar, efisiensinya juga sangat rendah. Dia tidak bisa melompat setelah melompat dalam waktu yang lama. Setelah menunggu lama, orang-orang di atas akhirnya melihat kepala Antonio. Saat ini, mata semua orang penuh dengan amarah dan kebencian, karena mereka tidak mengerti mengapa Antonio menipu dan mengikat mereka di sini. Karena mereka jelas-jelas adalah anak buah Antonio yang setia. Menghadapi munculnya kemarahan dan bertanya-tanya dari orang-orang ini, hati Antonio merasa sangat tidak nyaman. Separuh dari orang-orang di sini akan pergi ke Suriah bersamanya. Dan mereka tidak akan bertemu satu sama lain melihat tanpa ke atas mulai sekarang. Terlebih lagi, dia tidak memiliki tempat berlindung.
dan bahkan hanya memiliki satu kaki. Jika mereka bersatu untuk menindas dirinya, dia tidak akan punya cara untuk meminta bantuan. Orang-orang ini memandang Antonio dengan mata marah dan melompat lagi dan lagi. Setelah menari cukup lama, kepala Antonio perlahan muncul dari tangga. Semua orang bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual di labu tersebut. Namun ketika Antonio akhirnya berhasil melompat keluar dari tubuh bagian bawah, semua orang mengetahui bahwa salah satu kakinya patah. Yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya kakinya yang patah, tapi dia tidak merawatnya sama sekali. Di area lukanya darah masih berwarna merah, yang terlihat mengejutkan. Saat ini, Antonio sudah lama kehilangan momentum dan gaya pemimpin mafia. Untuk mengurangi kebencian orang-orang ini terhadapnya sebanyak mungkin, hal pertama yang dia lakukan setelah dia melompat ke lantai 2 dengan susah payah adalah segera melepas topi yang dia kenakan. Itu membuat orang lain terkejut hingga tidak dapat berkata-kata. Mereka semua dapat melihat bahwa kedua telinga Antonio telah hilang, hanya menyisakan bekas luka berdarah. Pada titik ini, tidak perlu lagi merombaknya. Mereka mengetahui bahwa Antonio pasti telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Semua orang memahami bahwa sebenarnya ada orang lain yang menipu mereka untuk datang ke sini dan mengikat mereka hari ini. Saat ini, Charlie dan Porter menaiki tangga satu demi satu. Orang-orang ini pernah melihat Charlie di lantai pertama sebelumnya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Charlie. Setelah Charlie berjalan dan melihat semua orang, hal pertama yang dia katakan adalah, "Saya mengundang semua orang di sini hari ini untuk mengotak-atik. Mari kita bicara tentang pembagian kekuatan geng dan distribusi keuntungan di New York. Karena ada banyak orang di sini, saya tidak akan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengungkapkan pendapat satu persatu. Mari langsung ke pokok permasalahan. Mulai hari ini, semua geng harus melaporkan pekerjaan ke geng Tiongkok. Selain itu, 75% dari seluruh pendapatan bersih harus diserahkan ke geng Tiongkok setiap minggu." Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian membelalak. Mulut mereka semua dipenuhi dengan kain lap yang bau, namun terlihat ekspresi mereka saat ini penuh dengan amarah. Baru-baru ini Antonio meminta Burning Angel merebut wilayah geng Cina di Chinatown. Geng-geng lain sangat menyadari hal ini. Dalam pandangan mereka, geng Cina hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi sekarang, melihat wajah Asia Timur standar Charlie, mereka semua mengira ini adalah perjuangan terakhir geng Tiongkok. Geng Tiongkok pasti putus asa, jadi mereka menangkap Antonio secara langsung, dan kemudian menggunakan Antonio untuk mengancam mereka dan geng lain. Terus terang, itu tidak lebih dari menyandera kaisar untuk diperintahkan kepada pangeran. Metode ini mungkin cukup efektif di zaman kuno, namun di masyarakat geng New York, metode ini hampir tidak ada gunanya. Karena meski terdapat ratusan geng, besar maupun kecil, serta hubungan ketergantungan dan subordinasi di antara mereka yang rumit, nyatanya setiap geng di New York memiliki hati yang tidak akan pernah menjadi budak. Dengan kata lain, mereka tidak ingin bergantung pada siapapun. Mereka mengandalkan saat ini sepenuhnya karena situasi. Ketika situasi tersebut tidak ada dalam pikiran mereka, mereka hanyalah anjing yang dibesarkan oleh orang lain. Tapi begitu situasi berubah, siapapun akan menjadi makanan di mulut. Akan tercabik-cabik, dikunyah dan ditelan ke dalam kedalaman, lalu diubah menjadi tumpukan kotoran. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada gunanya menggunakan kaisar untuk memerintah para pangeran. Bahkan jika Charlie membunuh Antonio di depan mereka, mereka tidak akan benar-benar menyerah kepada Charlie. Paling-paling, mereka hanya akan tenang di permukaan. Hal pertama yang akan mereka lakukan setelah meninggalkan tempat ini hidup-hidup adalah membawa teman-teman dan anak buah mereka untuk melawan dan mencabik-cabik Charlie. Selain itu, Charlie juga mengatakan bahwa mereka harus tunduk pada geng Tiongkok dan membayar biaya perlindungan kepada geng Tiongkok di masa depan. Ini berarti mereka dapat meninggalkan tempat ini untuk hidup-hidup. Dalam hal ini, apalagi yang perlu dijelaskan? Tunggu saja dan temukan kesempatan untuk membunuh. Oleh karena itu, menghadapi kondisi Charlie, mereka semua mencibir di dalam hati. Mulut mereka tersumbat, jadi mereka semua hanya berpura-pura menjadi bodoh bersama. Namun, Charlie tidak membutuhkan tanggapan mereka. Charlie terus berbicara.
Juga, dengarkan aku. Setiap geng harus memiliki akuntan penuh waktu yang dapat menyimpan catatan rinci semua pendapatan dan pengeluaran geng. Dan melapor ke geng Tiongkok setiap minggu. Dan menerima audit dari geng Tiongkok. Siapapun yang memiliki masalah saat audit, tangan kiri akan dipotong. Masalah kedua, tangan kanan akan dipotong. Dan yang terakhir, kepalanya yang dipenggal. Mereka menanggapi kata-kata kasar Charlie dengan lebih serius. Meskipun mereka belum dapat berkomunikasi dengan satu sama lain, setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing di dalam hati. Setiap orang merasa bahwa kekuatan geng Tiongkok hanya sedikit besar dan anggotanya tidak banyak. Jika benar-benar terjadi pertengkaran, tidak akan seperti ini sekali lagi. Lawan dengan banyak geng sama sekali tidak memiliki keuntungan atas mereka. Pada saat ini, Charlie melanjutkan, kalian sudah melihat. Semua bos geng yang hadir hari ini membawa orang kedua. Jadi saya tidak akan mengatakan apapun secara diam-diam. Saya akan memberitahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Pertama-tama, dalam beberapa puluh menit, semua bos geng harus meninggalkan New York menuju Suriah dengan kapal. Posisi bos geng akan diwarisi pada bos kedua yang mendampingi. Kalau bos kedua menolak penuhi kewajibannya, maka masalah ini akan diserahkan kepada Tuan Porter Waldron di sebelahku. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Porter dan berkata dengan tenang, Porter, ayo bicara. Porter mengangguk, lalu mengambil satu langkah ke depan. Dia berdiri di depan semua orang dengan postur militer, lalu berkata dengan ekspresi serius, perkenalkan diri saya. Saya Porter Waldron, penguasa Istana Wanlong. Begitu kata-kata ini terlontar, adegan itu terjadi penuh kegembiraan. Semua orang merasa seolah-olah seseorang telah membuka paksa penutup Tianling mereka, dan kemudian menggunakan AC untuk meniupkan udara dingin ke dalam. Siapa Porter Waldron? Meskipun anggota geng tidak tahu seperti apa rupanya, mereka pasti tahu legendanya. Bagi anggota geng, bahkan pemilik Pulau Sisilia bukanlah pangkat yang sangat kuat. Raja tentara bayaran Porter, yang sangat berkuasa, memiliki puluhan ribu tentara bayaran di bawah komandonya. Memiliki basis permanen di Suriah, adalah keberadaan yang paling menakjubkan bagi mereka. Meski geng-geng ini sangat berani di jalanan, namun di mata pemerintah AS, mereka hanyalah sekelompok anjing pembohong yang mengobrak-abrik sampah di jalanan. Jika mereka menyinggung para pejabat, tidak akan ada tujuan lain selain kematian. Dan tidak ada geng yang dapat memiliki basis permanen di Amerika Serikat. Tapi Istana Wanlong berbeda. Mereka memiliki dasar hukum di Suriah, dan mereka mulai memperkuatnya secara bergantian. Ini telah berubah menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya di arena, dan telah dibanggakan oleh para gangster ini selama beberapa putaran. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa pria di depan mereka mengaku sebagai Porter Waldron, mereka semua bertanya dalam hati, apakah pria ini benar-benar Porter yang seperti dewa? Saat ini, Porter berdeham dan melanjutkan, kalian seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Wade. Saya di sini untuk memberitahu secara rinci konsekuensi dari tidak mematuhi Tuan Wade. Siapapun yang pergi ke Suriah dan berani untuk tidak menaati Tuan Wade, jika pelanggaran berat, akan langsung dieksekusi. Kalau ringan, tangan dipotong dulu, baru kemudian kaki. Jika anggota badan tidak cukup, keluarga dekat yang akan bertanggung jawab. Perintah eksekusi didasarkan pada perintah ahli waris berdasarkan hukum Amerika. Porter menambahkan, selain itu, jika mereka yang tinggal di New York dan menjalankan geng yang tidak mematuhi Tuan Wade, saya, Porter, bersumpah demi Tuhan, tentara Istana Wanlong akan menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari keluarganya hidup-hidup. Aku, Porter, akan bunuh diri untuk meminta maaf pada Tuan Wade. Perkataan Porter langsung membuat takut para gangster yang sedang marah tadi, sehingga mereka berkerumun dan gemetar putus asa. Pemandangan ini seperti pinguin kaisar yang berkerumun agar tetap hangat dan gemetar di tengah angin dingin Antartika yang menggigit di musim dingin. Charlie diam-diam merasa geli saat melihat betapa ketakutannya mereka. Geng gangster ini, yang bangga karena tidak kenal takut, suatu hari akan berubah menjadi anjing lokal ketika ketakutan. Cara terbaik menghadapi kekuatan jahat seperti Amerika Serikat adalah dengan melawan kejahatan.
Jika dia biasanya menghunus pisau dan memotong, maka Anda harus mencabut pistol dan memukulnya. Jika dia mengeluarkan pistol dan memukulnya, maka Anda harus membunuh seluruh keluarganya. Dan, jangan pernah berbicara secara moral kepada mereka, karena sebagian besar orang di industri ini tidak mengikuti moralitas. Moralitas adalah kode etik yang lebih ketat dari hukum. Semua hal yang melanggar moralitas, tetapi tidak semua yang melanggar moralitas berarti ilegal. Setiap sen yang dihasilkan para gangster ini diperoleh melalui jalur hukum. Mereka bahkan tidak peduli dengan hukum. Jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan moralitas? Oleh karena itu, cara terbaik menghadapi orang seperti itu adalah dengan menjadi lebih kejam darinya. Dan Charlie juga tahu bahwa pencegahannya masih jauh dari cukup bagi anggota geng ini. Jika Anda ingin menakut-nakuti mereka dari lubuk hati mereka, pertama-tama Anda harus menanamkan rasa takut yang cukup di dalam hati mereka. Tetapi untuk membangun rasa takut yang cukup, pertama-tama Anda harus membuat mereka sadar sepenuhnya akan kekuatan mereka sendiri dan tekad mereka untuk menghancurkan mereka. Biaya di muka untuk melakukan hal semacam ini terlalu tinggi. Menghabiskan begitu banyak tenaga, jika hanya digunakan untuk sekelompok gangster New York, sungguh tidak sebanding dengan keuntungannya. Oleh karena itu, Charlie memanggil Porter dan meminta untuk membuat wajah buruk bagi orang-orang ini, yang merupakan langkah mudah. Lagi pula, dalam hal memiliki banyak saudara, siapa yang bisa menandingi Istana Wanlong? Dalam hal membunuh orang, para gangster ini bukanlah tandingannya. Apalagi mereka tidak setara di depan Istana Wanlong. Istana Wanlong mengetahui identitas mereka dan dapat menemukan mereka kapan saja dan membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka mau. Itu tidak akan berhasil bagi mereka dimanapun mereka bersembunyi. Namun di sisi lain, apa yang bisa mereka lakukan meski mengetahui bahwa markas Istana Wanlong ada di Suriah? Anda tidak bisa datang dan membunuh Porter begitu saja, bukan? Oleh karena itu, ketika Porter menyampaikan kata-kata ancaman itu, semua orang di kelompok ini ketakutan. Tapi Charlie tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Dia ingin membangun otoritas absolut di hati orang-orang ini. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata kepada Porter, "Porter, nanti kamu catat semua informasi identitas orang-orang ini dengan jelas. Lalu gunakan waktu tercepat untuk mengetahui hubungan keluarga mereka. Jadi mereka durhaka. Jangan biarkan siapapun yang berhubungan dengan mereka pergi." Porter segera mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Charlie menunjuk ke arah Angus di sekitarnya dan berkata kepada Porter, "Juga, mulai sekarang, jika sesuatu terjadi pada Angus, entah itu bencana alam atau bencana akibat ulah manusia, kamu akan membunuh semua orang ini dan tidak membiarkan seorang pun hidup." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Dan mereka terus-terusan masuk ke dalam hidung mereka, seperti ada banyak penolakan terhadap keputusan ini. Melihat ini, Charlie berkata kepada Porter, "Karena kita semua berdiskusi bersama, kita harus membiarkan mereka berbicara. Ayo, keluarkan hal-hal dari mulut mereka, dan mari dengarkan pendapat mereka." Porter mengangguk. Dia segera melangkah maju bersama anak buahnya dan mengeluarkan semua benda yang ada di mulut orang-orang ini. Pada saat ini, seorang bos geng gemetar dan berseru, ini tidak adil. Jika kita tidak membunuh dan dia mengalami kecelakaan, mengapa dia membunuh kita?" Yang lain mendengar seseorang mengatakan ini. Mereka dengan cepat mengangguk setuju dan berteriak, "Ya, ini tidak adil." Charlie tersenyum dan bertanya, Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dunia bawah tanah New York kita adalah tempat yang adil." Melihat kata-katanya digaungkan oleh semuanya, pria itu memberanikan diri dan berkata, "Anda meminta kami pergi ke Suriah dan menyerahkan 75% keuntungan kami kepada geng Tiongkok. Kami bisa melakukan ini, tapi Anda tidak bisa." Pihak lain mengangguk dengan berat. "Ya, saya ingin keadilan." Charlie tersenyum dan berkata, "Periksa lagi. Apakah Anda yakin tidak menerima lamaran saya, tetapi ingin menyatakan adil?" Pria itu berkata tanpa ragu-ragu, "Saya yakin." Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita bersikap adil. Katakan dulu siapa nama Anda dan di geng mana Anda berada." Pria itu berkata, "Nama saya Todd. Todd Gilbert adalah orang yang bertanggung jawab atas Desperados." Charlie tersenyum dan berkata,
Desperados, nama yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Porter, Porter, karena kepercayaan ini Todd Gilbert menyukai keadilan. Mari kita lakukan ini. Kamu bawa dia ke Suriah dulu. Lalu kirim seseorang untuk mencari tahu semua latar belakang. Aku ingin tahu apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang lain dalam hidupnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan menjadi bos dari perusahaan tersebut, pelanggar hukum dan keluar tanpa bayar parkir, beli semangka, atau ke restoran tanpa bayar, kamu harus memeriksanya. Termasuk semua hal besar dan kecil. Asalkan ada lebih dari 10. Gali saja lubangnya di Suriah dan kubur dia hidup-hidup. Todd Gilbert langsung ketakutan. Dan dia berseru, ini sangat tidak adil. Sebelum dia bisa mengucapkan kata adil dia menelannya lagi. Dia tahu bahwa jika dia membuka mulut untuk mengatakan itu tidak adil saat ini, itu akan menjadi terlalu tidak adil. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, Tuan, jika ini yang Anda maksud dengan keadilan, maka saya menyerah. Charlie bertanya balik, apa? Apakah kamu tidak menginginkan keadilan? Jika kamu menginginkan keadilan dariku, maka aku juga menginginkan keadilan darimu bagi mereka yang telah diperlakukan tidak adil olehmu. Mengapa kamu menyerah? Setelah itu, Charlie berkata kepada Porter, oh, ngomong-ngomong, Porter, jika kamu mengetahui bahwa orang ini telah menyakiti anggota keluarganya yang tidak bersalah ketika berhadapan dengan musuh dan pesaing, maka lakukan saja dia dengan cara yang sama. Jika dia membunuh istrinya, kamu akan membunuh. Dan jika dia membunuh putranya, kamu akan membunuh putranya juga. Lagi pula, ini dia minta. Kita harus memperhatikan keadilan secara mutlak. Porter segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade. Bawahan akan menyelidiki semuanya. Ketika Todd Gilbert mendengar ini, seluruh wajahnya menjadi pucat. Dan otot-otot wajah serta anggota tubuhnya berdebar kencang terlihat dengan mata telanjang. Salah satu yang bergabung dengan kelompok untuk menghangatkan diri berseru, Tuan, bajingan ini menculik putra teman saya bertahun-tahun yang lalu untuk mencuri barang-barangnya. Teman saya memberikan barang-barang itu kepada bajingan ini, tapi bajingan ini membunuh semua temanku dan anak-anaknya. Banyak orang yang hadir mengetahui hal ini. Charlie mengangguk dan memuji. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah kamu bos atau orang kedua di gengmu? Pria itu dengan cepat berkata, saya orang kedua. Charlie berkata kepada Angus di sebelahnya. Angus, ingat, setelah masalah ini berfungsi, Anda dapat melupakan 75% geng mereka. Tagih saja dia 70%. Angus berkata dengan cepat. Baiklah, Tuan Wade, saya akan mencatatnya. Pria itu sangat gembira dan mengurangi harga sebesar 5% dalam satu kalimat, yang setara dengan pendapatan bulanan geng tersebut sebesar jutaan dolar. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Pada saat ini, orang lain di antara kerumunan itu berkata, Tuan, saya ingin melaporkan Gilbert. 10 tahun yang lalu, untuk memaksa seorang pelacur Aljazair menghasilkan uang untuknya, dia secara pribadi membunuh satu dari 2 anak pelacur itu. Pada saat itu, anak itu baru berusia 5 tahun. Charlie mengangguk. Oke, saya akan memberi Anda diskon 4% setelah verifikasi. Orang lain di antara kerumunan berkata, saya ingin melaporkannya juga. Tahun lalu, untuk mengambil bisnis klub malam, Gilbert memimpin seseorang untuk merobohkan klub malam. Istri bos diperkosa secara bergantian. Charlie berkata, oke, saya akan memberi Anda diskon 3% setelah verifikasi. Yang lain menyadari bahwa diskonnya semakin kecil, dan mereka semua ingin melaporkannya. Tetapi Charlie mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang yang menerimanya. Dia menoleh untuk melihat Todd Gilberto yang pucat. Apakah yang mereka katakan itu benar? Todd Gilbert benar-benar ketakutan. Tanpa sadar dia menangis dan berkata, saya salah. Tuan Le, saya benar-benar salah. Saya tidak ingin ada keadilan. Apapun yang Anda katakan, itulah adanya. Anak saya baru saja dewasa. Tolong berdoa mulia dan biarkan dia pergi. Charlie mendecakkan suaranya dan berkata dengan malu, sulit di iklim dingin untuk melakukan ini. Lagi pula, aku memberi penghargaan lamaranku tetapi kamu tidak mau menerimanya. Agar adil, Anda sendiri yang mengusulkannya.
Anda tidak bisa mengingkari janji Anda di depan banyak orang, bukan? Todd Gilbert menamparkan dirinya sendiri 7 atau 8 kali dan menangis. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Mulai sekarang, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan menerimanya tanpa syarat. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, kamu bilang kamu menginginkan keadilan, dan aku membuatnya memberikan untuk memberikan keadilan, tapi kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak hanya kamu menarik kembali kata-katamu, kamu juga menyia-nyiakan waktu dan tenagaku. Jika mereka semua belajar darimu, dan semua orang mengusulkan sebuah rencana yang kamu inginkan, dan kemudian semua orang harus menungguku untuk memberikan rencana lain dan kemudian memaafkannya seperti kamu, lalu apakah aku masih perlu memimpin tim ini? Bagaimana aku bisa membuang begitu banyak waktu untukmu? Todd Gilbert gemetar karena gemetar. Meski dipegang ke belakang, dia tetap membungkuk dan bersujud. Dia memohon dengan getir. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong lihat saya. Saya baru pertama kali melakukan pelanggaran. Mohon maafkan saya kali ini, Ye. Chen mengulurkan tangan. Tidak mungkin. Saya akan memberi Anda 2 pilihan. Yang pertama adalah mengikuti apa yang Anda katakan. Mari kita ambil jalan yang adil. Tetapi saya tidak tahu jalan Anda. Apakah keluarga Anda cukup? Lagi pula, Anda telah melakukan banyak hal jahat. Jika Anda benar-benar ingin menyelidikinya dengan cermat, Anda masih belum tahu berapa banyak nyawa yang harus kamu bayar. Oleh karena itu, saya akan memberikan satu pilihan lagi. Jika kamu mati hari ini untuk meminta maaf, apa yang telah kamu lakukan setelah kamu mati akankah aku bisa melupakannya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.